Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Predator Laut. Di video kali ini saya akan membahas tentang ikan botia badut ya. Ini seperti yang ada di dalam akuarium ini, ada 3 ekor ikan botia badut yang ukurannya sekarang ini punya saya ya, ukurannya sekitar mungkin 7 sentian lah ya, 7 atau 8 senti ya untuk yang besarnya ya. Nah, ini ceritanya sebenarnya ikan botia ini dulu awalnya itu saya beli ketika dia ukurannya masih 3 cm mungkin, masih kecil ya. Dulu saya beli itu untuk menemani ikan black ghost saya ya. Jadi dalam akuarium saya ada satu akuarium yang isinya ikan black ghost. Kemudian saya kasih juga ikan botia ya, biar tidak begitu sepi akuarium. Nah, tetapi ternyata ikan black ghost ini yang ukurannya besar ya, ukurannya itu udah sampai hampir 30 cm, itu kayaknya terlalu ganas ya atau bagaimana gitu kan. Si ikan botia ini selalu kadang-kadang dikejar-kejar, kemudian digigit-gigit si kulitnya itu. Sedangkan ikan botia ini kan kulitnya itu agak-agak tipis gitu ya, dia itu nggak tebal, jadi kalau misalkan kena gigit itu bisa terluka gitu ya. Saya lihat nih, kasihan ikan botia ini ya. Udah, akhirnya si ikan botia ini saya angkat. Nah, karena saya tidak punya akuarium lagi, maka saya simpan atau saya letakkan ikan botia ini ke dalam filter kolam. Nih, filter kolam yang ada di dalam, filter kolam yang ada di luar ya. Saya punya sebuah kolam yang besar yang isinya ikan predator, dan kemudian si kolam ini punya filter. Ini filternya ada 3 sisi filter ya, 3 kotak filter. Nah, si ikan botia ini hidup di situ ya. Di situ selain ikan botia, saya simpan juga sebenarnya ada ikan cere ya, dan juga ada ikan palmas ya. Ikan palmas juga di situ ya. Nah, saya biarkan ya ikan botia itu di situ ya. Dan mungkin sekarang udah setahun lah ya mungkin ya. Udah sampai setahun ini saya biarkan dan saya lupakan gitu ya. Kenapa? Karena dia kan kecil kan, ukurannya baru 2 cm. Sedangkan di kolam itu kan ada banyak daun-daun ya, daun-daun kering. Karena kalau kita lihat nih di kolam ini, di filter kolam ini kan terbuka. Kemudian di atasnya itu ada pohon mangga, di mana daun-daunnya itu suka jatuh ke dalam kolam, kemudian mengering dan membusuk, kemudian jatuh ke dasar. Dan mungkin itu dijadikan sebagai makanan oleh ikan botia. Karena selama di dalam filter kolam, saya tidak pernah memberikan makan terhadap ikan botia. Saya hanya memberikan makan itu berupa pelet yang saya lemparkan tiap pagi, itu pun untuk makanan ikan cere ya. Karena kan pelet itu mengambang, jadi ikan cere itu makan pelet. Sedangkan ikan botia kan dia mainnya di dasar. Dia tidak pernah, atau mungkin juga makan pelet, saya nggak tahu juga ya, tidak pernah perhatikan. Nah, tapi setelah setahun lebih, ketika saya akan menguras si filter, ternyata si ikan botia yang saya masukkan setahun yang lalu itu sekarang sudah besar. Nah, ini udah sebesar ini nih, udah besar, dan ukurannya yang dulu 2 cm atau 3 cm lah mungkin, sekarang udah sampai 7 cm ya, sudah lumayan ya. Walaupun nggak pernah saya kasih makan ini ikan, sekarang sudah terlihat ya ukurannya besar sekali seperti ini. Akhirnya saya angkat nih, karena udah besar nih. Udah saya angkat, saya masukkan ke dalam akuarium bersama dengan ikan palmas ya. Karena sebelumnya pun di dalam video sebelumnya saya pernah menceritakan juga bahwa ada ikan palmas saya hidup juga dalam filter air, dan sekarang sudah saya angkat gitu ya. Nah, sekarang si ikan botia pun saya angkat, saya gabungkan dengan ikan palmas, dan juga di situ ada ikan peacock bass gitu ya. Nah, ini ikannya sekarang sudah saya pisahkan ya. Sekarang nggak saya pisahkan ya, cuman saya pindahkan ke dalam akuarium ini supaya gampang di videokan ya. Karena ikan botia kan ikannya itu kalau melihat kita selalu mau ya, selalu bersembunyi gitu kan. Dia selalu bersembunyi di balik mesin filter gitu. Jadi sekarang saya videokan biar terlihat gitu ya. Nah, sekarang ikan botia ini sebenarnya ikan apa sih gitu kan. Nah, saya akan menjelaskan tentang ikan botia ini, bahwa ikan botia ini sebenarnya itu adalah ikan hias yang berasal dari Indonesia ya, berasal dari perairan Indonesia ya. Tetapi karena banyak sekali penggemarnya atau banyak penghobi yang menyukai ikan hias ini, maka sekarang ikan botia ini sudah beredar hampir di seluruh dunia ya.
Padahal sebelumnya dia itu berasal dari perairan Indonesia. Dan ikan ini dia itu pemakan segala ya. Makanya seperti tadi saya katakan, ketika di dalam filter air pun ini ikan botia bisa hidup gitu ya, karena dia mungkin memakan daun-daun yang jatuh ya, daun-daun mangga yang jatuh ke dalam kolam dan dia makan gitu ya. Karena selama ini nggak pernah saya kasih makan, tapi dia tetap aja dia bisa hidup dan malah besar gitu ya. Jadi ikan ini memang omnivora, dia bisa makan apa saja ya, bisa makan cacing beku, daun-daunan, atau juga bisa makan misalkan udang-udang kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan bagi yang orang penghobi aquascape yang di dalam akuariumnya itu banyak sekali pohon-pohonan, kemudian dimasukkan ikan botia, itu saya yakin itu akan habis ya, akan habis dimakan oleh si ikan botia ya. Karena ikan botia itu ya hobinya ya memakan segala gitu ya. Nah, kemudian si ikan botia ini ya, tadi kan dia tuh berasal dari perairan Indonesia. Kemudian ada satu lagi hal yang mungkin sangat aneh bagi kehidupan ikan ya, bahwa ikan botia ini kadang suka istirahat tertidur ya. Dia itu kalau tidur dia suka membaringkan badannya ya, seperti ikan ini terlihat seperti mati gitu ya. Jadi kalau misalkan bagi penghobi ikan botia, kadang-kadang dia merasa kaget, loh kok ini ikannya tiba-tiba terbaring, ada apa? Apakah mati gitu ya? Kemudian kita coba kita ketuk kaca akuariumnya, maka si ikan itu akan bangun dan berlari gitu ya. Nah, jadi si ikan botia ini memang punya hobi pada saat dia istirahat itu dia akan membaringkan badannya itu kan. Makanya dia selalu berada di tempat tersembunyi ya, biar dia bisa istirahat dengan tenang ya. Kalau misalkan di tempat yang banyak ikan-ikan predator, itu berbahaya ya, ketika dia berbaring tiba-tiba disantap saja gitu ya sama ikan predator gitu ya. Nah, ikan botia ini pun ikan yang sangat agresif ya. Maksudnya bukan agresif, tapi penjelajah akuarium ya. Dia itu akan berlari ke sana kemari ya, akan berenang ke sana kemari, memutari akuarium. Dan juga dia hobinya itu bergerombol ya. Jadi kalau misalkan pada penghobi ikan botia, jika Anda membeli ikan botia, maka pastikan bahwa Anda membeli tidak cuma satu ekor ya, tapi minimal 3 ekor lah seperti ini ya. Karena dia sukanya itu bergerombol gitu kan. Mungkin dalam gerombolan itu ada satu pemimpinnya, dan dia akan mengikuti, semua anak buahnya itu akan mengikuti pemimpinnya kemanapun dia pergi gitu ya, pemimpinnya itu. Jadi dia itu bergerombol hidupnya itu ya. Dan juga selain bergerombol ya, ikan botia ini kalau misalkan dia semua sendirian saja, mungkin dia akan stres gitu ya, dan mungkin juga akan menyebabkan kematian gitu ya. Nah, ikan botia ini masa hidupnya tuh panjang sekali ya. Dia itu bisa hidup sampai dengan 20 tahun ya. Itu untuk ukuran ikan yang kecil itu sangat panjang ya. Karena ikan botia ini ya maksimal dari tubuhnya itu, panjang tubuhnya itu atau besar tubuhnya itu hanya sekitar 15 cm ya, 20 cm, 15 cm lah ya, 15 cm sampai 20 cm ya, itu nggak terlalu besar gitu ya, dan pertumbuhannya sangat lambat sekali ya. Nah, ini lihat ini ikan ini lihat nih, punya saya ini juga udah setahun gitu ya, dan pertumbuhannya cuma segini ya, tumbuhnya itu ya, dari ukuran 2 cm hanya sekarang tinggal jadi 7 cm gitu ya. Jadi pertumbuhannya sangat lambat itu ikan botia ini ya. Tetapi kalau begitu, ikan botia termasuk ikan yang sangat kuat sekali ya, maksudnya tahan juga terhadap segala macam cuaca ya ikan ini ya. Dia itu ikan yang tahan banting gitu ya. Cuman kalau untuk yang jamur ya, itu perhatikan, hati-hati itu jamur ya. Karena ikan botia ini kan kulitnya tipis gitu ya. Jadi kalau dia udah terkena jamur ya udah bisa wassalam gitu ya ikan botia ini ya. Jadi hati-hati aja untuk para penghobi yang memelihara ikan botia ini ya. Usahakan kebersihan airnya dijaga gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman ya video tentang ikan botia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.